Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Saat Indonesia dirundung ketidakpastian jenis barang apa saja yang kena kenaikan PPN, Vietnam justru menurunkan PPN. PPN Vietnam turun dari 10% menjadi 8% setelah Majelis Nasional menyetujui perpanjangan penurunan ini sampai Juni 2025. Sebagai konsekuensinya, Vietnam akan kehilangan penerimaan negara sebesar 26,1 triliun dong atau sekitar 16 triliun rupiah. Tetapi ada tujuan lain yang ditargetkan, yaitu mendorong konsumsi domestik dan menaikkan produksi dan bisnis hingga bisa menurunkan biaya barang dan jasa. Penerapan PPN sudah diterapkan Vietnam sejak tahun 2022 atau setelah negara ini mulai bergeliat dari pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang pemerintah belum rampung menyusun finalisasi formulasi paket kebijakan ekonomi yang di dalamnya mengatur kenaikan PPN 12% untuk barang mewah. Sebelumnya pemerintah menargetkan finalisasi paket kebijakan ekonomi akan rampung pekan kedua Desember 2024. Sri Mulyani mengklaim paket kebijakan ekonomi dihitung dan disiapkan dengan teliti dan hati-hati. Formulasi kenaikan PPN 12% akan dikeluarkan dengan mempertimbangkan keseimbangan APBN dan daya beli masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menkyu dalam konferensi pers APBN Kita Rabu 11 Desember 2024 di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Sedang memformulasikan secara lebih detail. Karena ini konsekuensi terhadap APBN, terhadap tadi yang disebutkan aspek keadilan, daya beli, dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu untuk kita seimbangkan. Beberapa arahan dan juga dalam hal ini diskusi sedang dan terus kita lakukan ini dalam tahap finalisasi. Ini pelaksanaan di dalam menjalankan undang-undang termasuk untuk PPN, itu pemerintah telah dan terus memberikan pemihakan kepada masyarakat luas terhadap komoditi barang dan jasa yang memberikan dampak kepada masyarakat luas. Ditargetkan selesai pekan ini, Saudara, paket kebijakan ekonomi yang di dalamnya mengatur kenaikan PPN 12% untuk barang mewah hingga hari ini belum rampung. Apa dampak klasifikasi kenaikan pajak pertambahan nilai pada barang mewah yang belum juga dirilis pemerintah ke pelaku usaha? Sudah bergabung analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ajib Hamdani. Pak Ajib, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Okta. Pak Ajib, hingga hari ini kita tahu pemerintah belum mengeluarkan detail dari klasifikasi barang mewah yang PPN-nya naik jadi 12%. Gimana situasi di lapangan saat ini, Pak? Sikap seperti apa yang diambil pelaku usaha saat sekarang ini belum ada nih kepastian kebijakan ekonomi? Oke, begini Mbak Okta, perlu kita sampaikan dulu tentang yang namanya PPN. PPN itu pada prinsipnya adalah sebuah jenis pajak bersifat tidak langsung. Bebannya kepada seluruh masyarakat atas setiap barang dan jasa kena pajak, tetapi kemudian yang melakukan administrasi, melakukan pemungutan dan melakukan penyetoran itu pengusaha. Nah, itu tentang jenis PPN dulu. Nah, kemudian Mbak Okta, kalau kita lihat narasi dari pemerintah ketika ingin menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya untuk barang-barang mewah, kita mencatat di sini ada dua hal yang membuat kita confuse, dalam hal ini masyarakat confuse, pengusaha confuse, karena masyarakat menjadi subjek pembayar pajaknya, pengusaha menjadi administrator dan pemungut pajaknya, dan kita lihat pemerintah dalam hal ini juga confuse. Coba kita lihat dari dua hal. Pertama berbicara masalah definisi. Kalau kita melihat ada definisi yang namanya barang mewah, Mbak Okta, sebenarnya sudah ada objek pajak lain yang namanya PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Makanya kalau kemudian ada narasi, oh ini loh ada jenis-jenis barang mewah dan bahkan contoh-contoh yang ditampilkan, itulah contoh-contoh yang ada di PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2021. Itu adalah jenis-jenis dan definisi barang mewah yang sebenarnya dia bukan sekedar menjadi objek PPN, tapi menjadi objek PPNBM. Sekarang kalau kemudian pemerintah kembali mendefinisikan
barang mewah untuk PPN, ini berarti ada jenis barang mewah untuk PPNBM, ada barang mewah yang untuk PPN. Jadi sebenarnya pemerintah pun kita lihat dalam hal ini juga cukup confused untuk mendefinisikan mana yang akan dikenakan pajak PPN. Jangan sampai narasi yang dibangun di awal itu PPN naik 12% untuk barang mewah, tapi ujung-ujungnya untuk semua objek yang kena PPN gitu loh. Ini kan yang kena imbas seluruh masyarakat lagi. Itu poin pertama. Poin kedua, ini berbicara masalah tata cara penghitungan dan penyetoran pajak akan jadi problem. Sebagai contoh begini, kalau kita ambil satu contoh misalnya satu jenis barang mewah, misalnya nih rumah mewah. Oke, rumah mewah dipajakin 12% misalnya. Nah, tapi problemnya Mbak Okta, untuk menghitung PPN itu sedikit teknis begini, pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Kalau kemudian pajak keluarannya 12%, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supplier atau turunan-turunan bisnis yang menjadi faktor untuk barang mewah. Contoh, ketika berbicara rumah mewah, orang ketika membangun rumah mewah, di situ ada supplier besi, ada supplier semen, ada supplier ubin misalnya. Loh, ketika terjadi penyerahan barang dan jasa atas besi misalnya, itu masuk PPN 11% atau 12% misalnya. Kalau kemudian masuk definisi 11%, nah ini akan jadi problem di ujung. Berarti pengenaan pajaknya akan menjadi beban yang luar biasa buat pengusaha di ujung. Karena pajak keluaran dia atas 12%, tapi pajak masukan dia 11%. Tapi kalau sisi lain, misalnya, oh ini untuk supplier besi, untuk supplier ubin misalnya, dia dikenakan 12% juga misalnya. Maka menjadi tidak relevan kalau dibilang PPN 12% untuk barang mewah, karena semua unsurnya akan kena PPN. Ini baru satu contoh Mbak Okta. Untuk objek-objek lain yang kemudian akan didefinisikan barang mewah atas 12%, punya problem yang sama. Bagaimana proses penghitungan atas faktor-faktor produksinya? Nah ini yang kita sampaikan Mbak Okta, bahwa sebenarnya ini dalam kondisi yang tidak ideal untuk pemerintah menaikkan tarif PPN. Kenaikan tarif PPN-nya juga sudah menimbulkan polemik tersendiri, karena ini berbicara masalah faktor kekurangan budgeting buat APBN. Di sisi lain, pemerintah akan menghadapi problem ketika mendefinisikan maupun menghitung atas perpajakan yang ada. Ini akan membuat bingung masyarakat, dunia usaha, dan bersifat kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal kalau kita lihat narasi yang dibangun oleh Bu Sri Mulyani Indrawati, yang dibangun oleh Menteri Keuangan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi, bagaimana kebijakan-kebijakan fiskal itu harus pro dengan pertumbuhan ekonomi, pro dengan daya beli masyarakat, dan lain-lain. Bahkan sangat menarik juga Mbak Okta, kemudian ketika kita bandingkan, ketika negara tetangga kita yang 10% pajak PPN-nya di Vietnam, tadi disampaikan oleh Mbak Okta, bahkan sekarang untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, mereka menurunkan tarif. Nah ini kan menjadi aneh ketika Indonesia juga mempunyai narasi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang eskalatif di tahun-tahun ke depan, itu malah justru pemerintah punya narasi untuk menaikkan tarif PPN. Dan apalagi kalau kita lihat Mbak Okta, bahwa bagaimana proyeksi global ekonomi Indonesia, global itu juga akan tumbuh cenderung slowdown, masuk ekonomi Indonesia. Artinya ekonomi Indonesia ingin tumbuh lebih eskalatif, harus bertumbuh pada ekonomi dalam negeri, harus bertumbuh pada daya beli masyarakat, dan justru jangan diberikan disinsentif fiskal dalam bentuk kenaikan tarif PPN. Ya Pak Ajib, kalau tadi dianggap kondisinya tidak ideal, kemudian juga tadi pengusaha juga bingung, di tengah masyarakat juga bingung soal bagaimana klasifikasi PPNBM, artinya berarti menurut Apindo naikin aja PPNBM-nya yang batasnya 10% itu karena klasifikasinya udah jelas soal barang mewah itu, atau seperti apa Pak Ajib? Betul, kalau pemerintah konsisten dengan definisi barang mewah, jangan dinaikkan PPN-nya, naikin aja PPNBM. Karena di PPNBM itu definisinya sudah cukup jelas, PMK-nya ada, dan hanya atas barang-barang khusus, dan pengenanya hanya sekali. Ketika barang dari pabrik misalnya, dia tidak akan dikenakan atas produk-produk turunan dan faktor-faktor produksinya. Itu menjadi sebuah solusi. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian pemerintah membawa narasi menaikkan tarif PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah? Padahal ada objek pajak lain yang namanya PPNBM. Ya udah, kalau memang dengan barang mewah, pemerintah fokus saja menyesuaikan tarif PPNBM. Karena di sana ada ruang tarif itu antara 10% sampai dengan 200%. Demikian Mbak Okta. Oke, kalau tadi dianggap bahwa kondisi tidak ideal dan lebih baik naikin PPNBM-nya aja nih daripada pakai narasi naikin PPN, tapi dengan masuk ke PPNBM soal tadi menunggu juga bagaimana klasifikasi barangnya, Pak Ajib, untuk pelaksanaannya berapa lama sih sebetulnya waktu yang dibutuhkan oleh pengusaha, pelaku usaha, mengingat pungutan PPN ini kan berlaku multi stage tax. Tadi juga disebut oleh Pak Ajib soal berjenjang dari pabrik sampai ke konsumen seperti apa. Kemudian belum lagi kita bicara soal sosialisasinya nih yang sekarang juga masih berjalan, tapi di tengah masyarakat
kayaknya lagi berisik soal bagaimana nanti ke depannya di 2025 dihadapkan dengan PPN 12%. Oke, secara ekonomi nasional kita lihat supply and demand aja Mbak Okta. Di mana supply kita itu sedang mengalami konstruksi. Ini indikatornya ada di bagaimana PMI manufaktur kita yang juga mengalami konstruksi selama 5 bulan berturut-turut di bawah 50. Artinya indikator ini menjadi petunjuk bahwa kondisi supply kita memang belum dalam kondisi ideal. Kalau berbicara demand, di mana kita terjadi deflasi berturut-turut selama 5 bulan, ini juga menjadi indikator yang tidak terbantahkan bahwa daya beli masyarakat sedang kurang baik-baik saja. Nah, kalau kita lihat Mbak Okta, bagaimana tahun 2025 pemerintah hanya mempunyai ruang fiskal yang begitu sempit untuk bisa menopang daya beli masyarakat. Minimal kalau pemerintah tidak bisa membantu dalam aspek dan kebijakan fiskal untuk menopang daya beli masyarakat, minimal jangan membebani lebih. Itu yang menjadi harapan dunia usaha dan juga masyarakat luas Mbak Okta. Dan kalau kita lihat, bahkan di internal Apindo melakukan survei, 4 dari 10 perusahaan di tahun 2024 ini mengalami stagnasi penjualan. Dan ini menjadi indikator juga bahwa pemerintah harus lebih konsisten untuk mendorong kebijakannya, termasuk kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pro dengan daya beli masyarakat. Sesuai dengan narasi yang dibangun oleh Bu Menteri Keuangan. Jangan sampai narasinya berbeda, kemudian kebijakannya berbeda. Narasinya ingin pro dengan pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, tapi insentif fiskalnya diberikan beban yang berat pada masyarakat. Itu yang menjadi harapan dunia usaha, Mbak Okta. Oke. Berarti gini Pak, kalau tadi disebutkan bahwa banyak pelaku usaha yang mengalami stagnasi di tahun ini. Artinya penegasan berarti kapan waktu yang ideal untuk pelaksanaan PPN 12% itu? Karena kan sekarang juga pemerintah masih tetap kekeh nih akan dilaksanakan pada Januari 2025, 1 Januari. Pemerintah sebenarnya mempunyai ruang yang banyak untuk menaikkan. Bisa dievaluasi di pertengahan 2025 atau misalnya di akhir 2025. Karena kalau kita lihat momentum di tahun 2025, ada juga kebijakan perpajakan misalnya yang namanya core tax system misalnya. Kemudian bahkan di Komisi 11 kemarin kita dengar masuk prolegnas 2025 juga ada kemungkinan tax amnesty misalnya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan fiskal di tahun 2025 yang membutuhkan fokus pemerintah, yang membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk bisa menjalankan dengan baik dan sukses. Misalnya udah pemerintah fokus dengan core tax sistemnya, pemerintah fokus dengan administrasinya, sambil kemudian bagaimana melihat daya beli masyarakat sudah kembali membaik. Bagaimana misalnya challenging-nya adalah selama 6 bulan berturut-turut targetnya adalah PMI manufaktur kita sudah mengalami ekspansi misalnya. Itu bisa menjadi sebuah indikator-indikator ekonomi makro yang disepakati di internal pemerintah. Bahwa pemerintah akan memberikan kebijakan fiskal ketika kondisi ekonominya sudah baik. Pemerintah akan memberikan kebijakan fiskal yang memberatkan masyarakat luas ketika memang daya beli masyarakat sudah membaik misalnya. Deflasi sudah mulai berkurang, bagaimana kemudian sekarang problem pengangguran juga masalah. Lebih dari 7 juta pengangguran yang ada di Indonesia. Dan berbicara PPN, Mbak Okta, ini nggak kenal masyarakat miskin, nggak kenal masyarakat menengah, nggak kenal masyarakat atas. Semua penyerahan barang dan kena pajak, barang dan jasa kena pajak kepada seluruh masyarakat, makanya dia dikenakan PPN. Jadi harapan kita Mbak Okta, pemerintah itu memberikan kebijakan fiskal ketika kondisi indikator-indikator ekonomi makronya sudah memperlihatkan dalam kondisi yang tumbuh atau dalam kondisi ekspansif. Demikian Mbak Okta. Oke, kalau dianggap tadi saat kondisinya sudah tumbuh bisa juga tidak harus di 1 Januari, tapi di satu sisi Pak ini kan juga kemarin kita tahu soal bagaimana indeks keyakinan konsumen, artinya ada optimisme di sana, kemudian juga inflasi melandai. Tanggapan Anda seperti apa? Oke, kita lihat gini. Kalau kita lihat narasi yang dibangun oleh Menteri Keuangan, sebenarnya kenaikan tarif PPN lebih kepada kepentingan budgeter, lebih kepada kepentingan untuk mengisi kas keuangan negara. Coba kalau kita lihat Mbak Okta, di bulan November 2024 ini penerimaan negara kita ini memang masih sangat challenging karena hanya sekitar di angka 1.680 triliun atau setara dengan 84%. Perkiraan kita memang akhir tahun 2024 ini istilahnya itu pencapaian penerimaan pajak itu akan mengalami shortfall atau tidak mencapai target. Sekarang kita memang bisa bayangkan ketika 2024 potensi shortfall, potensi tidak mencapai target, tetapi 2025 nanti target pajaknya sudah kembali dinaikkan menjadi 2.100 triliun. Artinya kemudian memang pemerintah harus mencari sumber-sumber penerimaan sehingga potensi penerimaan di 2025 itu menjadi aman. Tetapi saya pikir untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12% itu bukan menjadi satu-satunya cara. Masih banyak alternatif-alternatif lain. Misalnya apakah mengevaluasi kembali tax expenditure misalnya. Atau kemudian mengoptimalkan core tax misalnya. Sehingga orientasinya sama untuk menaikkan tax rasio. Tapi caranya adalah pemerintah lebih fokus untuk bagaimana
menambah basis data pajaknya, kemudian bagaimana kalau istilah yang umum adalah jangan hanya berburu di kebun binatang gitu. Jangan yang orang sudah bayar pajak kemudian cukup dinaikin tarifnya. Itu saya pikir kontraproduktif dengan pertumbuhan ekonomi secara agregat nanti di tahun 2025. Demikian Mbak Okta. Oke Pak, kita bicara soal yang terjadi di Vietnam tadi juga sudah ada di berita pengantar soal negara ini kan jor-joran nih utak-atik strategi pertumbuhan ekonomi. Bahkan PPN-nya juga diturunin dari 10% jadi 8% supaya biaya barang jasa murah, konsumsinya maksimal, belum lagi juga banyak insentif dari perusahaan yang investasi di sana. Sementara PPN ini kan bikin daya saing bisnis kita tertinggalkah dari Vietnam dengan kondisi yang seperti saat ini? Ada antisipasikah Pak soal ini? Singkat saja Pak Ajib. Kalau kita lihat sebenarnya Mbak Okta, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan atau HPP, itu pemerintah punya ruang untuk membuat tarif PPN 5 sampai dengan 15%. Jangankan mau menaikkan, pemerintah kembali menurunkan ke 10% pun bisa kalau mau gitu. Problemnya adalah pemerintah ini akan konsisten dengan program-program fiskal yang seperti apa? Apakah yang akan mendorong daya beli masyarakat? Apakah akan mendorong daya beli ekonomi di pertumbuhan ekonomi ke depannya? Atau memang kepentingannya untuk aspek budgeter atau yang penting aman? Karena hitung-hitungan kita Mbak Okta, kalau pemerintah menaikkan dari 11% menjadi 12%, mereka tanpa effort lebih pun mereka bisa menambah penghasilan sekitar 80 triliun. Itu hitung-hitungan secara matematika ekonominya, tapi problemnya adalah bagaimana dengan volume bisnis yang ada, bagaimana dengan daya beli masyarakat yang ada, bagaimana dengan kepentingan masyarakat luas terutama golongan menengah dan bawah. Kira-kira begitu. Jadi justru kita mengapresiasi ketika negara lain menurunkan tarif PPN, justru di kita itu menaikkan. Padahal kalau kita lihat Mbak Okta, lebih dari 60% produk domestik bruto kita itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya kalau pemerintah bisa mendorong kebijakan fiskal yang pro dengan daya beli masyarakat, saya pikir pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 itu kembali bisa atas 5%. Tapi kalau pemerintah membebani daya beli masyarakat, maka 5% tahun 2025 pun akan menjadi sebuah hal yang sangat challenging. Demikian Mbak Okta. Oke, jadi harus dilihat dulu nih pemerintah gimana kemampuan dari masyarakat dalam menaikkan PPN. Kalau misalnya bisa sih dilihat dulu gimana apakah kebijakannya bisa dorong bagaimana konsumsi di masyarakat. Karena tadi konsumsi ini kan juga berdampak begitu pada bagaimana perputaran ekonomi yang bisa berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi. Tentu saja sekarang yang kita tunggu adalah bagaimana solusi dari pemerintah. Karena masyarakat bingung, pengusahanya juga lagi bingung nih soal bagaimana paket kebijakannya. Terima kasih analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Pak Ajif Hamdani sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Ajif.